sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik with Ananda in this new PKK reading. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Seperti request teman-teman di video terakhir, apa reading cinta yang dibutuhkan? Dan aku dapat 2 top requestnya, yaitu apa sih koneksi atau perasaan dia kepadamu, juga tentang jodoh. Dan memang di bulan Juni ini aku dapat banyak message tentang cinta. Jadi why not kita akan buat video-video love life-nya mulai di bulan ini. Kalau aku nggak kecapean, aku akan buat yang tentang jodoh juga di bulan ini. Doakan ya guys ya. Kadang ada aja yang datang sehingga aku nggak bisa fokus buat video. But today I'm here. Kita akan bacakan tentang koneksi kalian. Gimana perasaannya? Gimana dinamika yang terjadi saat ini? Energi kalian berdua saat ini gimana? Dan ini akan lebih resonate kalau ini adalah pasanganmu. Yang kedua adalah orang yang mungkin sudah ada koneksi. Dan koneksi ini bukan sepihak doang ya. Ini koneksi 2 arah, dimana kalian sudah komunikasi, sudah kenal satu sama lain dengan baik. Tapi bisa saja ya masih belum jadi pisah atau dalam no contact. Oke, sekarang kita masuk ke milih kartunya. Aku pakai Romance Angel Oracle. Ada 3 di sini. Aku pakai Shells kerang. 3 pilihan, percaya sama intuisimu. Ada 1 yang mungkin yang paling menarik, yang akan membawa pesan yang sesuai dengan kondisimu. Aku deketin ya. Pilihan nomor 1. Pilihan nomor 2. Pilihan nomor 3. Bisa pause dulu videonya supaya fokus. Kalau kepanggil lebih dari 1 gimana kak? Boleh. Dan kalau ini bacanya lebih kepada energi aku kak, coba pilih file lain karena ini reading umum. Jadi kita tidak bisa pastikan itu pasti sesuai dengan kondisimu ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, almost said something that is so crazy deh. Alright guys. Untuk yang baru, kalian bisa lihat di timestamps. Ada penanda waktu, jadi nggak perlu nunggu dari 1 nunggu ketiga gitu kalian nontonin. Nggak perlu. Ada namanya timestamps. So many roll tang ya today. Kalian bisa lihat di situ di box deskripsi atau di timestamps. Di situ tinggal pencet angka warna biru. Kalian akan langsung lompat ke file pilihan kalian. Oke teman-teman, kita ketemu di timestamp kamu. See you there. Halo, file nomor 1 yang pilih shell ini. Oke. Kita akan baca gimana kondisimu, dinamikanya. Jadi aku akan baca dari si A, si B ya. Terus apa yang terjadi di koneksi ini. Baik, kita buka dulu dari Oracle Romance Angel-nya. Oke. Forgiving and learning, memaafkan dan belajar. Begitu kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami lebih banyak cinta di masa sekarang. Wedding, pernikahan. Situasi ini melibatkan pernikahan. Healing family issues, menyembuhkan isu keluarga. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan kedua orang tuamu. Oke. Soulmate. Ya, ini adalah soulmate-mu. Oke, guys. Dari sini kelihatan ya. Ini bisa couple, bisa pasangan yang akan resonate, juga bisa yang ada konflik, berpisah, atau sedang tidak baik-baik saja hubungannya. Ya, koneksinya cukup spiritual karena di sini saya melihat kehadiran satu sama lain membawa kesadaran baru soal inner healing, soal
penyembuhan secara batin. Ini biasanya hubungannya saling nge-trigger, yang udah menikah atau yang pasangan atau yang belum, yang masih PDKT atau cuman baru kenal jadi teman, ini bisa sangat nge-trigger guys, karena ada sisi dimana bersama dia, sikap dia atau kondisi kalian itu mengingatkan sama hal yang sebenarnya menyakiti sejak kecil, tapi bentuknya dalam wujud dia. Memang jadinya kadang sebel sama dia, marah sama dia, atau sensi sama orang itu ya. Itu tandanya memang dia nge-trigger atau dia memicu sebuah luka tertentu di dalam dirimu, sebuah kondisi yang kamu mungkin tidak lihat selama ini, itu menyakitkan, tapi sikapnya atau dinamika kalian ngebawa mulai sadar, kenapa ya aku jadi kesel banget sama dia. Dan ternyata begitu dilihat-lihat, marahmu sebenarnya bukan cuman pada dia, tapi pada kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu peran dari koneksi spiritual ya. Ngebuka apa sih tabir kekuatan, tabir sakit, tabir trauma di dalam diri kita, demi kita bisa healing itu, demi kita bisa mengembangkan potensi kita. Tapi memang saat ketemu gak enaknya, bisa bentrok keduanya, bisa saling menyakiti tanpa diinginkan. Tapi rasa cintanya di sini aku lihat besar. Dan jika memang sudah menikah, sedang dalam kondisi aduh, gue lagi kayaknya gontok-gontokan sama pasangan gue kak, gitu. Ya karena mungkin ada yang mau bicara dari dalam batin, ada sesuatu yang dia lakukan, dia katakan atau apapun yang ngebuat luka masa lalu tersentuh lagi, bahkan terpukul dan tercabik-cabik sama sikapnya ya. Nah, itu pertanda memang ada sebuah healing yang harus dilakukan, masuk ke dalam diri hingga bisa menghadapi, menetralisir, memaafkan, dan belajar bahwa oh, ternyata diri saya punya trauma itu atau luka tersebut. Dan bisa istri saya atau suami saya menunjukkan hal yang serupa tapi tak sama, hingga saya juga jadi marah atau jadi sedih atau jadi ke-trigger sama dia. Nah, dengan orang-orang yang memang sudah banyak belajar satu sama lain tentang dirinya, tentang pasangannya, tentang calon pasanganmu misalnya, itu akan bantu untuk memuluskan hubungan ke depannya. Terutama jika memang jodoh ya, jodoh selamanya gitu, yaitu hanya dinamika seperti batu kerikil di dalam hubungan yang pasti akan selalu ada. Di sini juga aku lihat untuk beberapa orang memang sampai harus belajar memaafkan soulmate-mu itu, memaafkan dia yang tanpa sengaja sudah memicu sebuah luka besar di dalam diri. Jadi ini perjalanannya sangat spiritual, karena lebih mengenal diri sendiri, our spirit ya, mengenal dia, mengenal power kita, mengenal kelemahan kita. Semua manusia pasti punya kelemahan dan kelebihan. Jadi tidak ada yang baik atau tidak ada yang semuanya baik, tidak ada yang semuanya buruk gitu. Oke. Kita lihat dari sekarang. Ini aku baca feminine, ini aku baca maskulinnya ya. Kita lihat dari feminine dalam dinamika energinya saat ini. Page of Emotions in reverse. Nine of Materials. Nine of Emotions. Satu lagi deh. The Emperor. Wah, femininnya jadi The Emperor ya. Oke. Bawahnya Two of Emotions in reverse. Untuk maskulin, energinya di saat
dikoneksi saat ini. Wow. Wah, The Emperor juga tapi in reverse. Gimana ya? Kagak cukup nih. Oh ya. King of Cups. Aku giniin aja. Two of Pentacles in reverse. Four of Cups in reverse. Bottomnya Ace of Cups. Wah, yang satu Two of Cups, yang satu Ace of Cups. Oke, terbaca jelas olehku. Jadi maskulin di sini sempat ada sebuah bentuk ego yang sangat besar dan tidak terkendali dari adanya Emperor in reverse, artinya sedikit ngatur, diktator, dan gak mau kalah. Ingin ngatur semuanya, ingin semua sesuai dengan keinginannya. Tapi dia sayang sama si feminin. Dia sayang. Dia mengasihi dengan caranya. Dan di sini saya lihat sebenarnya yang menjadi bagian healing dari dia adalah dia mulai menyadari sikapnya itu adalah karena alasan, karena bentukan keluarga atau karena luka yang dia bawa dari keluarganya. Mungkin itu cara keluarganya menyayanginya ya. Dengan mengatur, dia harus mungkin jadi apa, karirnya apa, dia harus gimana, dia harus kuat secara menjadi maskulin, terutama yang laki-laki. Harus jadi laki-laki tangguh, gak boleh cengeng, bla bla bla. Dan itu buat dia ngerasa dia hanya bisa berada di kekuatannya jika dia dominan dalam segala hal. Dia sukses dalam segala hal, which is aku lihat dia bisa saja sukses ya, karena ada Emperor. Tapi juga kadang dia merasa secara batin ada kekosongan, ada kehampaan, karena apa yang dia tahu dulu, apa yang dia kenal dulu dari mungkin lingkungannya, pergaulannya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan hatinya yang terdalam. Bahkan soal urusan asmara juga, saat orang-orang di lingkungannya mengatakan, oh pasangan yang baik tuh yang kayak gini loh. Tapi saat dia jalanin, gak ada tuh. Gak ada yang bisa memenuhi dia secara emosional. Dia suka fisiknya, tapi tidak suka dalamnya, personality-nya. Dia suka personality-nya, tapi secara fisik gak cocok. Nah, itu terus yang dia bisa rasakan dalam kehidupan cinta. Karena pada dasarnya dia juga belum jadi sosok ideal yang merupakan versi terbaiknya dia. Itu ngebawa dia sering, kalaupun dia berpasangan ya, sering salah menyalurkan ekspresi. Saat dia pengen menyalurkan rasa sayangnya, jatuhnya jadi obsesif misalnya. Jadi seperti posesif. Gak boleh gini. Sebenarnya sayang, cuman dia kebablasan. Dia dominan jatuhnya. Dia ingin menguasai segalanya. Dan dia merasa dengan seperti itu, itulah tanda dia menyayangi. Dan kalau single, kalau kalian masih sama-sama single, masih PDKT, no contact atau apa, konflik ini bisa terjadi karena itu. Karena sikapnya. Emperor in reverse juga dia gampang menghakimi, gampang menilai, dan membuat sebuah kesimpulan sendiri. Main film sendiri yang enggak di kepalanya. Itu ngebawa kemungkinan dia akan banyak sabotase dengan salah paham sama si feminin. Dan membawa dia mungkin jadi menjauh atau dingin atau menyakiti femininnya. Dia juga bisa saja dalam PDKT ingin semua sesuai pace-nya dia atau kecepatan dia.
ingin semua sesuai maunya dia, baru dia merasa serg banget. Dia pengen, misalnya pengen, gue cuman bisa ketemu lo segini-segini, kontak gue jam segini, bla 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 bla. Gue pengen lu yang ngejar gue, bla 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 bla. Nah, di situ dia nggak menyadari bahwa sikap dia seperti itu adalah karena dia tidak seimbang, karena dia belum melihat apa yang terjadi di keluarganya. Kenapa dia begitu? Berarti ada role model yang kurang ideal, yang ngebawa dia jadi egonya tidak terkendali. Semua orang punya ego ya, jangan salah. Semua orang punya, tapi ada yang bisa kontrol, ada yang enggak. Nah di sini si maskulin ini lagi belajar ngontrol, guys. Lagi belajar ngontrol, lagi belajar nyimbangin, meskipun kadang masih kebawa sama gaya dia, tapi dia udah ada kesadaran, udah mulai terketuk hatinya bahwa oh ternyata sikap aku selama ini memang ada dampak buruknya bagi pasanganku, bagi calon pasanganku. Itulah kenapa aku selalu lepas, cewek baik selalu lepas misalnya dari aku, karena aku sendiri juga belum menampilkan diriku yang terbaik pada mereka. Nah di situ dia banyak juga ya, kalau maskulinnya distorted ya, dia merasa sibuk itu adalah yang keren gitu. Kenapa? Karena dia secara emosional kosong. Dia nggak bisa duduk sendiri, nggak ngapa-ngapain. Karena saat kita tenang itu, diri kita mulai naik, mulai menyapa luka kita, cita-cita kita, harapan kita mulai menyapa. Dan dia bukan tipe yang kuat di situ, belum emotionally intelligence. Makanya dia fokusnya pada materi. Ya makanya gak heran kalau sukses ya, karena duduk diam gak ngapa-ngapain ngebawa semua PR dalam dirinya naik. Dia ngelihat semua PR, lukanya, masa lalunya, traumanya, kepahitan hidupnya, bahkan sifat dia yang gak baik, dia gak mau lihat. Dia lebih senang menghindari, atau dia menyibukkan diri untuk menghindari rasa sepi. Rasa sepi. Alasan kenapa manusia modern sekarang suka hustle culture, guys? Ya karena secara emosional dia gak bisa fulfilled dirinya. Kita gak diajarin dari kecil gimana cara memenuhi kebutuhan emosional sendiri. Jadi kita larinya ke materi, ke kesibukan, dan juga untuk menghindari perasaan sepi. Karena banyak sekali yang jadi hyper independence kan di zaman sekarang, terlalu berlebihan independennya, sehingga nggak punya skill untuk ngebangun relationship, nggak punya kemampuan untuk membangun hubungan. Karena yang dituju adalah kesuksesan individu, kesuksesan diri, bla bla bla. All tentang self. Oke, self growth. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya lebih kepada konten self growth, tapi bukan berarti kita anti sosial jatuhnya. Enggak, justru kalau kita sudah self growth, kita akan tahu bahwa kita butuh sosial, kita butuh love, kita butuh keluarga, kita butuh orang lain untuk bisa sukses. Gitu. Dan di sini banyak banget yang maskulin ini harus pelajari untuk bisa seimbang, untuk bisa mulai membuka hatinya, berani vulnerable, dan melihat sebuah vulnerability atau kerapuhan itu adalah a power, not a weaknesses, seperti yang society bilang sekarang. Kita semua dikasih air mata. Jadi kalau ada proses emosional, maskulin atau feminin bisa nangis. And that's not to shame on them. Itu bukan untuk jadi mempermalukan mereka gitu, enggak. Mereka juga bisa, boleh, berhak. Meskipun mungkin tidak secara nyata-nyata kayak kita ya. Kalau nangis di umum juga kayak masih wajar gitu. Kalau mereka kan maskulin kan memang butuh tempat nyamannya, tempat amannya dia untuk mengungkapkan itu. Nah, karena dia nggak mau banget ngeliatin sisi rapuhnya, jatuhnya dia jadi over masculine, dimana udah ngelewatin jadi sedikit toxic dan menyakiti femininnya. Oke, kita lihat ke femininnya.
Ini imbas yang saya sayangkan ya dalam koneksi ini. Kalaupun ini pasangan, ada bagian feminin yang udah ngerasa, ya udahlah, untuk hal emosional saya tahu saya nggak akan dapat dari suami saya atau dari pasangan saya. Page of emotions. Sudah ada kepesimisan bahwa pasangannya bisa bantu dia dalam sisi emosional. Mungkin dari materi, iya bisa. Dari apapun bisa. Cuman secara emosional saya ngeliat feminin di sini juga akhirnya belajar untuk bisa memenuhi dirinya sendiri. Dengan Nine of Pentacles, Nine of Emotions ini adalah kartu-kartu single fighter yang stabil secara batin, secara material. Dan karena tidak merasa menemukan maskulin yang pas, bisa jadi orang-orang yang single akhirnya melihat maskulin ini bukan maskulin yang baik untuknya. Ini tipe maskulin yang kalau saya punya masalah, dia nggak akan mau bantu. Dia malah nyalahin saya. Dia malah menghindari saya. Dia malah buat saya merasa makin sepi. Untuk itu saya ngerasa besar kansnya banyak dari teman-teman yang single berpisah sama orang ini. No contact. Karena menemukan kebahagiaan itu bisa diisi sendiri dulu. Dan kamu tetap mencari emperor yang positif ya, yang cocok buatmu, yang kemungkinan tidak bisa kamu lihat dari orang ini saat ini atau di masa lalu. Tapi di sini juga ada kans untuk yang single rekonsiliasi, karena dia sedang berproses, maskulin berproses untuk bisa lebih open, lebih menerima sisi emosionalnya. Dan dia nggak akan bisa ngelakuin itu kalau nggak karena cinta ya, kalau nggak karena sayang sama femininnya. Dan jika feminin ini misalnya mutusin dia, ninggalin dia, dan memutuskan untuk tidak ada kontak lagi sama dia, itu akan jadi pukulan yang besar. Dan sebagai orang yang tidak terlalu pandai mengelola emosinya, pasti maskulin ini akan goyang ya, akan goyang secara emosional, bisa aja larinya jatuhnya ke hal-hal lain di luar dari dirinya sendiri untuk sekedar melarikan diri. Tapi saya rasa dia tiba pada titik, aku udah nemuin yang terbaik, aku mau jadi yang terbaik juga sekarang, dan aku sudah merasa kayak menyia-nyiakan atau enggak menyakiti. Dia udah sadar sekarang, dia sudah sadar, cuman dia nggak tahu gimana cara geraknya, gimana cara memperbaiki atau enggak membawa rekonsiliasi lagi kepada femininnya. Jadi dia masih diam di tempat, masih berjuang dengan dirinya sendiri. Sementara feminin yang ini, bisa saja kamu menemukan emperor yang jauh lebih sesuai dengan dirimu ya, menemukan orang yang jauh lebih pas, atau kamu menjadi orang ini, orang yang kamu butuhkan secara pribadi, secara emosional, secara material. Akhirnya karena kamu nggak bisa mengandalkan pasangan atau nggak bisa mengandalkan dia, orang maskulin yang sudah pisah atau yang akan jadi calon nih, akhirnya kamu merasa ya udah aku aja dulu yang jadi emperor ini. Aku mau kuat dengan diriku sendiri, aku mau bisa memenuhi diriku, tapi aku tetap open sama relationship. Untuk banyak dari teman-teman di sini, kalian masih nutup hati yang single, karena kemungkinan ini traumatis juga buat kalian ya. Ini ngebawa pukulan besar untuk perasaan, untuk trauma kalian. Kalian juga akhirnya bisa melihat bagaimana ada kecenderungan teman-teman ini people pleasing, atau punya kecenderungan memenuhi orang lain dulu dibandingkan diri sendiri, sampai akhirnya dikasih yang toksik banget sama Tuhan, atau dikasih yang benar-benar gak bisa kamu toleransi. Baru kamu mikir, sampai kapan aku mau diginiin ya? Gak mau aku lebih baik
tinggalkan, meskipun pasti berat banget ninggalinnya. Sampai ada forgiving and learning. Berarti apa yang terjadi di antara kalian bisa saja sangat chaotic, sangat dramatis, ngebawa luka di kedua pihak, dan ngebawa feminin harus belajar memaafkan maskulinnya. Itu akan jadi pelajaran baru di spiritual. Selain nge-healing diri sendiri, memperbaiki keinginan people pleasing itu ya, bawaan trauma biasanya minta divalidasi di masa kecil, itu juga akan bantu kamu untuk mengasihi tanpa syarat. Ya udah, gue tetap ada sayang sama dia, tapi gue sadar kita nggak bisa bareng. Kayak di sini kencang banget, aku ngerasain energi untuk yang single rata-rata milih sendiri, milih pisah dari orang ini karena dia belum sehat. Dan kamu sadar, kamu juga ada peran di situ sehingga hubungannya runtuh. Kamu perbaikin juga. Sampai di titik saat ini aku ngerasa kamu siap atau sudah bersama emperor yang tepat untukmu, sama orang yang tepat buatmu. Aku lihat banyak juga yang siap untuk menikah, siap untuk menjalin komitmen yang lebih serius. Ya, ada keinginan itu, dan kamu bisa lihat siapa maskulin yang dibutuhkan sekarang, seperti apa orangnya. Mungkin hampir seperti ini, tapi dalam versi yang lebih sehat lagi gitu. Jadi seperti lebih sadar apa yang terbaik untukmu. Untuk yang menikah, tentunya hubungan ini akan banyak halal lebih halal. Banyak maaf, minta maaf, banyak memaafkan. Karena luar biasa, aku ngelihat triggernya kalian saling memicu tanpa disadari, tanpa disengaja. Dua-duanya punya ego, terutama maskulinnya ya. Kalau di reading ini aku lihat di maskulinnya, egonya besar banget, egonya nggak terkendali. Semua maunya pace-nya dia, gayanya dia. Kalau enggak, gua nggak mau, gua nggak gerak, gua nggak akan ngapa-ngapain. Dan dia juga pasti dikeprak sama Tuhan. Karena dalam relationship lu butuh ketemu tengah-tengah. Kalau misalnya cuman pengen maunya kamu doang, ya udah kita nggak kasih kamu masuk relationship. Ngapain? Artinya lu nggak siap untuk ngasihin anak orang, mengasihi anak orang lain, mengasihi orang lain. Kamu nggak siap. Kamu belum siap union kalau kamu cuman mau semuanya caramu sendiri yang dipenuhi. Dan Tuhan minta baik untuk single atau couple ketemu di tengah-tengah. Ketemu di tengah-tengah sampai dapat titik yang paling ideal lah, yang paling bisa membawa hubungan ini seimbang. Ya, jadi kehadiran keduanya ini sangat bantu breaking the old cycle, memutus siklus karma lama, siklus kebiasaan lama, siklus mindset, siklus subconscious lama yang sangat bahaya untuk kehidupan cinta. Untuk yang single akhirnya menyadari kenapa kamu gak bisa narik yang terbaik, kenapa belum ketemu jodoh, karena ada ketidaksiapan di dalam diri. Dan kehadiran dia bantu memperlihatkan di mana dirimu harus berubah supaya kehidupan cintanya berubah. Untuk yang couple juga ngebantu cara menjalani, mengarungi rumah tangga. Apa yang mungkin kamu lihat contohnya di keluarga bisa diambil, ada yang bisa diperbaiki. Itu semua karena kehadirannya. Ya, jadi di sini memang besar untuk yang single. Saya ngerasa berpisah karena apa yang dicari belum didapat dari maskulin ini, dan maskulin ini masih merasa egois ya dengan caranya, sehingga femininnya jadi, dan maskulin ini masih ada rasa ego yang besar sehingga dia tidak melihat bahwa femininnya sudah banyak berkorban, sudah banyak ada inisiasi, sudah banyak ada usaha, sudah banyak mengalah, tapi tidak cukup untuknya. Karena kemungkinan dia juga tuntutan dari keluarganya tidak main-main ya, sehingga tanpa terasa dia menuntut femininnya untuk
mengerjakan banyak hal buat dia. Ya, itu yang harus diperbaiki. Kalau mau relationship, berarti harus ketemu di tengah-tengah, kan? Harus ketemu di tengah-tengah. Oke. Kita lihat apa kata femininnya buat maskulinnya. Oh, begitu banyak hal mengingatkanku padamu. Aku mencarimu di mana-mana. Oke. Plot twist. Plot twist. Oke, sekarang buat maskulin. Ya, oke. Oh, pas 2. Maskulin banget sih. Kamu mendekat lebih dari orang lain. Oh kan, banyak yang berpisah juga. Aku berpikir apakah kamu bahagia tanpa aku? Ya. Di dalam hati feminin, karena gimana pun koneksi ini khusus, spesial, pakai telur, dan pakai toksisitas. Jadi ada rasa sayang ya, yang gak bisa dibohongi di antara kalian. Untuk feminin yang couple, yang sudah punya pasangan, ya Tuhan mengingatkan terus bahwa orang ini yang terbaik, tapi dia butuh berproses, seperti juga kamu butuh berproses. Dan gimana pun kamu kesal, marah, selalu aja diingatkan sama kebaikannya juga, sama alasan kenapa kamu memilihnya. Dan ada bagian yang akhirnya harus kamu toleransi, asal dia tidak terlalu berbahaya untukmu ya, kamu masih bisa. Dan juga ada bagian di mana kamu masih usahakan untuk kamu berjuangkan dengan dia. Karena memang ikatannya sudah ikatan jodoh. Jadi akan membaik kalau dua-duanya belajar satu sama lain. Nah, kalau di sisi maskulin yang couple, dia ngerasa dia kadang mikir, kamu tuh yang paling bisa dekat sama dia, bisa kenal dia sedalam itu. Dia takut kamu masih bisa bahagia tanpa dia, karena kalau dia enggak, karena kalau dia ngerasa gak ada yang bisa ngerti gue selain lu. Dan itu rasa sayang itu yang buat dia pengen berubah ya, buat dia pengen berubah meskipun masih kadang kesandung-sandung dalam usaha perubahannya, tapi itu udah buat dia mau melembut hatinya, egonya. Sehingga inilah yang saya sebut bisa ketemu di tengah-tengah. Ego keduanya bertemu, kebutuhan masing-masing mulai bisa terpenuhi karena satu sama lain juga. Bukan cuma oleh diri sendiri. What's the point kalau kita cuma bisa memenuhi diri sendiri, gak perlu masuk hubungan kan? Ya udah single aja. Tapi karena ini sudah bersama, sudah diikat, akhirnya dua-duanya mengusahakan untuk ketemu titik terenaknya di antara berdua. Nah, sepertinya memang sudah berhasil ya. Ada selalu rasa sayang dan rasa ingin kembali untuk meningkatkan kualitas hubungan, untuk rekonsiliasi ya, kalau lagi berantem nanti juga ketemu di dapur udah senyum-senyum lagi karena udah nggak ada udah kayak nggak ada tempat lolos, terus ya udahlah gue sayang sama lo walaupun gue sebel sama lo sekarang, kan kayak gitu ya relationship ya, saling nge-trigger juga tapi nanti saling menyembuhkan. Nah itu yang ngebuat akhirnya kamu tahu ini yang terbaik, cuman semuanya dalam proses masing-masing. Nah, kalau yang single, untuk feminin move on itu gak gampang. Untuk feminin bisa melepaskan, maskulin ya, untuk melepaskan kamu itu gak gampang. Meskipun dia tahu kamu gak baik. Atau yang lagi PDKT, dia selalu diingatkan sama kamu, sama maskulin, dimanapun si feminin berada. Dengan siapapun yang ngelihatnya muka si maskulin gitu. Udah kayak di film-film. But tapi aku ngerasa si feminin ini
cukup legowo dan mungkin nahan diri ya. Dia tahu dia cuma bisa melakukan sampai sejauh mana, dan dia juga nggak mau menyalahi boundariesnya, batasannya. Jadi dia lebih banyak legowo dan dia terima perasaannya, ya udah gue sayang sama orang ini. Ya udah gitu. Kenapa aku ngerasa di situ ya feminine ya? Ya udah gue ada sayang sama orang ini. Oke. Karena deep down aku ngerasa dia bisa ngelihat sih maskulin ini cocok jadi pasangan suaminya gitu ya, jadi pasangan masa depan yang panjang gitu. Tapi juga dia ngerasa karena dia masih look everywhere, mencari maskulin di mana-mana, dia merasa ada bagian dirinya yang gak terpenuhi, dan dia tahu dia layak dipenuhi di sana. Mungkin ada satu ketika si maskulin, dia lagi minta tolong sama maskulinnya cuekin. Atau bahkan melakukan hal yang sebaliknya nolong gitu, malah ngejatuhin si feminin. Bisa. Atau maskulinnya ada tindakan kata-kata yang gak pas. Atau secara materi dia merasa maskulinnya lagi kurang baik. Apapun, dia merasa ada hal yang oke sih, gue sayang sama orang ini, tapi gue chill, tapi gue santai. Kalau jodoh ya udah, kalau enggak ya udah. Karena itu ada bagian dia cinta yang menggebu-gebu dari feminin ini sudah dikendalikan Tuhan ya. Jadi karena ada satu titik dia harus maafin maskulin ini. Jadi dia pernah dikecewakan sama maskulin ini, sehingga sekarang dia open ending aja. Dia ngerasa ya udah bisa jodoh, bisa enggak, whatever. Gitu feminnya, udah terserah Tuhan aja. Gitu. Cuman dia nggak bisa bohong, perasaannya selalu ada si maskulin ini. Selalu ada sayang, dan dia tahu kalaupun nanti menikah sama orang lain, dia pasti akan selalu merasa maskulin yang ini spesial. Gitu. Nah, kalau maskulin yang single, dia masih takut didekati, dan masih ada ego yang bermain di dirinya ya. Masih ada fear yang lebih menguasai harapan dan optimismenya. Seperti yang pisah kan akhirnya kan. Untuk yang single terutama aku ngerasanya berpisah biasanya, atau udah gak kontak. Cuman kamu yang bisa deket sama aku seperti ini, feminin. Dan aku selalu mikir saat kita pisah, apakah kamu bisa bahagia tanpa aku ya? Tuh, jadi dia lebih kepada masuknya ke victim mentality. Dia merasa jadi korban paling sial di dunia. Karena dia juga rasa sakit. Ada rasa tersakiti oleh feminin, ada juga rasa gak bisa ngebahagiain femininnya. Jadi dia masih dalam proses pitying himself, pitying themselves. Dia masih mengasihani diri sendiri dan belum di titik bangkit. Tapi dia juga tidak bohong, ini orang saya cinta banget, ini orang saya sayang. Karena itu dia selalu merasa, ya, gue pengen jadi orang yang sebenarnya bisa lo pilih dan bahagian lo. Aku pengen jadi orang itu. Aku pengen jadi orang yang pas. Tapi jujur saya lihat masih belum bergerak si maskulinnya. Masih diam di tempat. Masih ada pengalihan yang dia lakukan supaya nggak terlalu kepikiran. Tapi ya, kalau sudah waktunya dia harus berjalan, Tuhan akan seret dia juga kok. Kalau dikasih tahu baik-baik nggak bisa, kalau kalian jodoh ya, kalau dia harus bergerak, kamu harus bergerak, pasti ada aja yang nyatuin. Kalau misalnya memang waktunya dia yang bergerak, maskulin, karena aku rasa dia selama ini kemungkinan dia berkutat sama dunianya sendiri, sehingga mungkin datang kamu ngerasa terancam ke independensi dia dan juga freedom dia. Tapi begitu kamu pergi, baru dia tahu kosong, gak ada kamu. Dia harus ngerasain itu semua. Bukan sih ngeledek ya, cuman kalau nggak gitu,
dia nggak pernah tahu betapa dalam perasaannya. Karena dia secara emosional masih dangkal waktu itu. Dia kagak ngerti gimana ngeproses. Dengan ini kan jadi tahu, jadi lebih pintar secara emosional ya feminin. Meskipun akhirnya ada jarak, nggak kontak, kalian saling kangen, tapi kadang-kadang itu dibutuhkan. Dan kadang-kadang itu cara Tuhan untuk menyadarkan keduanya. Di sini kamu sudah sadar, feminin udah sadar. Gue sayang, tapi kayak nggak bisa lanjut. Maskulin kadang masih denial, kadang masih melarikan diri, tapi dia tahu sekarang kalau gue melarikan diri artinya ini orang penting. Artinya orang ini sangat berharga buat aku. Dan tentu saja selanjutnya ya, gimana keputusan dia kan? Dan kamu tetap aja feminin bahagia dengan hidupmu. Maskulin silahkan berproses untuk lebih bisa mengenal perasaan dan emosimu sendiri. Karena kalau kamu pengen terus menguasai, pengen terus dominan, berarti Tuhan melihat kamu gak siap menjalani hubungan. Penuhi apa yang dibutuhkan feminin juga, bukan cuman apa yang menurut kamu gayanya paling baik. Kadang permohonan pasangan kita tuh konyol. Kadang masa saya juga diminta, sayang jangan pakai WhatsApp, kita pakai Line aja. Loh kenapa? Aku berhati-hati sama WhatsApp. Saya pikirnya itu konyol ya, karena kebanyakan orang Indonesia pakai WhatsApp, ya kan? Dia mau pakai Line. Oke, saya sih ikutin. Kalau saya diktator kan saya nggak mau ya. Yang nggak mau ngapain gue harus download Line? Ngapain? Ya itu mengalah di sana. Gitu. Saya suka sosmed, dia nggak suka ya gimana? Tapi masih kepoin pakai akun karyawannya. Gitu. Jadi kita ketemu di tengah-tengah. Kita ketemu jangan ketawa. Kita ketemu di tengah-tengah, baru kita dilihat Tuhan siap menjalin hubungan. Ya, meskipun selucu apa, sekonyol apapun itu, tapi kalau itu kebutuhan pasangan kita, why not? Itu namanya cinta, itu namanya dedikasi, itu namanya unconditional, itu namanya infinity. Ya guys. Oke. The last one. Terakhir. Dari semesta ya. Maturity. Kedewasaan. Forgiveness. Memaafkan. Ya dua-duanya harus memaafkan karena saling nge-trigger pasti. The gardener. Oke. Kedewasaan dalam hubungan, dua-duanya akan beranjak semakin dewasa karena akhirnya melihat penyatuan dua karakter itu tidak mudah ya. Mencari yang pas, mencari yang cocok buat nikah itu ya gampang-gampang susah. Kalau jodohnya cepet ya gampang kesannya. Kalau jodohnya masih agak lama ya tentu aja selalu ada lika-liku di sana. Tapi ya semesta membawa koneksi ini karena memang untuk mendewasakan, untuk belajar soal memaafkan, yang bukan hanya memaafkan dia, tapi juga memaafkan kejadian-kejadian lalu. Dan juga untuk ngebangun sebuah lingkungan environment yang lebih sehat buat kamu, buat dia, buat anak kalian, buat keluarga kalian, buat komunitas kalian, buat imbasnya pada hidup kalian. Ngebawa healing tersebut, ngebawa pengaruh kasih tersebut. Orang bisa melihat mungkin maskulinnya, dulu maskulin yang ini galak banget loh, sekarang dia bucin. Enggak, sekarang dia baik, ramah sama kita. Tetangganya ngeliat gitu kan, wah istrinya pinter nih. Istrinya pinter nih. Terus misalnya tetangga ngeliat, dulu bininya kelihatannya dia jutek, cemberut terus, sekarang dia senyum, dia bisa sosial, dia bisa keluar, bisa ikut arisan. Pasti suaminya ini nih,
banyak duitnya. Enggak deh, pasti suaminya baik, pasti suaminya nyayangin dia nih, kan gitu. Dan itu akan menginspirasi orang, gimana ya caranya gue disayangin suami gue, gimana caranya gue bisa dapat istri yang sehappy itu ya, gitu kan. Itu tanpa terasa loh, kita nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu jadi kayak YouTuber gitu untuk menginspirasi lingkungan. Nggak perlu, just be, hanya dengan menjadi itu akan sudah berdampak luar biasa. Oke, guys, jadi aku punya video lanjutannya tentang gimana koneksi ini ke depannya, apa yang akan terjadi di antara kalian. Ada di video limited ya, kontak Kayukta. Dan juga reading coaching masih ada tersisa di minggu terakhir bulan Juni, masih ada slot, silahkan daftar ke Kayukta juga. Untuk file ini udah gak ada lain deh, forgiveness. Kata-katanya forgiveness, love-nya warna ungu ya, karena sangat spiritual. Forgiveness, pelajaran ikhlas itu susah-susah gampang. Kalau saya bisa bilang susah guys, susah, kadang butuh tahunan ya. Makanya masih ada harapan untuk yang single. Kalau memang jodohnya, pasti dua-duanya akan ketemu di tengah-tengah, akan berubah. Oke. Tapi juga ada yang kemungkinan jodohnya orang lain yang lebih baik untuknya. Untuk yang couple, masih banyak kemungkinan di depan hubungan ini akan jauh lebih seimbang dan harmonis dengan belajar masing-masing. Okay guys, thank you so much ya for watching. Semoga enjoy. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. We'll see you on the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file nomor 2 yang pilih shell yang ini. Oke. Energi koneksi kamu dan dia, perasaannya dan dinamikanya saat ini ya. Oke. Trust, percaya. Let your friends help you. Biarkan temanmu membantumu. Release your ex. Lepaskan mantanmu atau masa lalumu. Bawahnya attraction. Kamu menarik cinta romantis dengan menikmati momen ini sepenuhnya. Oke. Aku melihat di sini yang PDKT atau yang sudah pasangan. Aku tidak melihat yang berpisah di sini. Aku melihat lebih banyak yang ada juga yang no contact atau pisah di sini ya. Aku lebih kuat merasa di sini ada bagian maskulin, di sini bagian feminin. Terbalik seperti yang tadi. Nomor 1. Oke. Jadi yang terjadi di koneksi kalian saat ini adalah komitmen untuk melepaskan masa lalu, mengambil pelajarannya aja, tapi nggak mau bawa-bawa itu ke kehidupan cinta kalian saat ini. Dan untuk yang single, nggak mau masa lalu mensabotase hubungan kalian selanjutnya. Dan yang terasa percaya bahwa yang terbaik akan datang untuk kalian berdua atau untuk jadi jodohmu. Di sini juga seperti orang yang minta bantuan temen nih, mungkin minta dijodohin, minta dikenalin sama cowok baru, cewek baru, minta bantuan untuk masalah kalian dengan dengan pasangan. Ya, jadi di sini sedang mengalir sih, aku lihat sedang mengalir, sedang mencoba melepaskan hal-hal yang udah lagi tidak baik untuk hubungan, juga gimana caranya biar dia makin apet. Gimana caranya biar dia makin sayang sama kamu. Fokusnya ke situ aja, lebih ringan dari file nomor 1. Lebih enak sih aku lihat. Oke, aku lihat ini ya.
Yang single ada kemungkinan lagi, aku percaya nih, orang ini jodohku nih. Aku percaya dia spesial nih. Orang ini akan jadi orang spesial buat aku. Tapi ngelakuin sendiri kamu gak pernah merasa bisa jebol. Malah makin jauh dianya. Nah, ada pelajaran dari Tuhan karena kamu gak bisa lakuin ini sendiri. Kamu harus pergi perang mendapatkan hatinya dengan gunakan teman kamu, dengan gunakan dia, dengan gunakan pertolongan mereka. Tentu saja teman yang kamu percaya, mungkin mutualnya orang ini yang pasti bisa memahami kamu. Tapi saya gak yakin, saya gak bisa percaya sama orang itu. Ya jalanin ya, makanya kenali apakah dia bisa dipercaya atau enggak, apakah dia bisa memahami posisimu atau enggak. Tapi kalau kamu diam aja, artinya ya kamu juga tidak siap untuk maju, untuk mengusahakan. Gitu, jadi ada pelajaran minta bantuan. Karena yang bagus bukan cuma memberi ya guys ya. Kita juga harus tahu cara menerima. Itu isu light worker rata-rata. Tidak terbiasa menerima. Hanya biasa memberi. Ya kalau kamu gak bisa menerima, berarti nanti kalau misalnya kamu dapat manifestasimu gak diterima dong. Ya makanya latihan dari yang kecil-kecil, dari yang simpel-simpel, supaya nanti yang besar semakin bisa diterima dengan lancar gitu. Jadi di sini, kenapa saya merasa ini maskulin? Iya kali karena itu, karena ada kesulitan untuk menerima bantuan. Kan maskulin kan harus strong sendiri. Mungkin itu mindset yang masih dibawa dan harus dirubah. Dengan mungkin mulai minta bantuan, tapi mungkin tidak terlalu yang harus guys bantu aku dong, aku mau deketin dia. Enggak, lebih kepada hal-hal yang lebih samar lah. Dengan strategi yang lebih samar itu juga bisa untuk menjaga gengsimu kan. Tapi kalau sudah kepepet baru biasanya kan blak-blakan. Oke, what am I talking about? Oke, kita masuk ke reading ini, spesifik energinya. Ini adalah energi maskulin. Knight of Wands. Salah. King of Swords. High Priestess. Eight of Swords in reverse. Bottomnya ada Nine of Pentacles. Untuk feminine. The Nine of Inspiration, the Sun in reverse, the Knight of Materials, and the Seven of Materials. Oke, bottomnya the Tower. Ya, di sini femininnya yang lebih berjuang ya. Ada perjuangan di dalam yang cukup besar. Maskulinnya di sini lebih kepada apa intuisiku salah tentang koneksi ini, atau intuisiku salah bilang biniku pengen ini itu, ternyata dia marah begitu dikasih ini itu. Kamu tuh banyak ngerasa gue tuh kayaknya serba salah deh, gue tuh kayaknya melakukan ini salah, melakukan itu salah. Ternyata kenapa? Karena kamu tidak bertanya. Karena itu seharusnya bisa dihindari, menerka-nerka begitu. Tinggal nanya semua orangnya. Itulah kenapa jadi salah terus. Kalau tidak jelas komunikasinya, bukan? Nah, untuk yang feminine di sini saya lihat
kamu banyak ke-trigger soal masa lalu nih. Soal mantan terindah mungkin ya. Soal mantan yang kamu sayang. Dan kamu merasa ingin melepas, ingin nurunin dinding kamu untuk bisa menerima kasih dari pasanganmu atau kasih dari orang baru ya. Karena udah banyak banget di dalam diri nggak ngerasa happy dengan kondisi cinta atau kondisi hubunganmu saat ini. Kamu ingin maju pelan-pelan, dan ini ada kesadaran dari feminin, ini harus aku lakukan, aku bisa berhasil melakukan. Fokus pada hubunganku sekarang atau pada hubungan masa depanku adalah jika aku berhenti melihat ke belakang. Jika aku tidak lagi terus-terusan menduga bahwa love life-ku akan berakhir sama. Karena aku jadi takut melangkah, aku jadi takut berharap. Sun in reverse. Aku jadi takut punya harapan. Ya, karena feminin harus belajar untuk bisa melepaskan apa yang terjadi di masa lalunya. Masa lalu itu kan sebenarnya udah jadi spion kan, tapi untuk ngelihat spion kita kan gak harus nengok ke belakang kan, cuma dilirik sesekali kan. Tapi mungkin feminin ini akhirnya sadar bahwa dia fokusnya pada spionnya selama ini, bukan fokus pada cermin di depannya, pada arah jalannya di depan. Nah, itu buat dia jadi ngerasa nggak ada harapan. Dan tentu saja maskulin di sini jadi susah memberikan kasih sayang pada feminin yang seperti ini. Karena femininnya tidak bisa ada di present moment. Dia terus melihat yang terjadi dulu, jangan-jangan maskulin ini sama, jangan-jangan yang PDKT sama saya ini sama aja. Dan apapun yang maskulin lakukan, tentu saja akan tidak mempan, tentu aja nggak akan bisa diterima. Toh, udah ada benteng tinggi yang dibangun oleh feminin, bahwa dia hanya diciptakan untuk disakiti. Nah, dia mulai sadar sekarang, karena rasa sayangnya, rasa tertariknya pada maskulin, dia mulai sadar, kayaknya ada yang beda ya, kayaknya cowok yang ini beda deh, kayaknya dia sesuatu, kayaknya dia bukan seperti yang lalu-lalu. Dan ada harapan yang timbul, cuman dia sadar, damn, harapan aku selama ini kekubur karena aku udah gak percaya. Sebaliknya dengan maskulin, feminin rasa trustnya udah banyak hilang. Ya, artinya dia sudah melalui banyak hal yang menyakitkan. Ya, aku rasa maskulin di sini nggak bisa lihat, tapi bisa rasakan dampaknya. Karena susah dipercaya sama si feminin. Maskulin ngerasa, gila, apapun yang gue lakukan salah. Karena femininnya sudah banyak bertemu orang yang salah, dan banyak disakiti, banyak harus jaga dan membentengi diri sendiri supaya nggak sakit lagi. Itu ngebuat jadi tentu saja cinta yang benar-benar baik susah masuk. Nah, itu ngebuat kalau misalnya PDKT bisa mandek, maskulin takut bergerak, feminin juga gak bisa buka hati, dan selalu akan punya maskulin itu segan, gitu lagi kan, gitu pasti pikirannya gitu, ya gitu lagi kan, sama aja. Dia sudah ada judgment feminin ya, bahwa itu akan terulang lagi, akan sama lagi, karena sebenarnya dia sudah tidak ada trust. Dan kalau ini kamu, biasanya rasa trust kamu kepada Tuhan juga mulai goyang. Karena manusia-manusia menyakitimu, dan kamu mulai akan menyalahkan Tuhan sebelum akhirnya nanti menyalahkan dirimu. Kenapa aku biarkan ini terjadi ya? Sekarang stop. Semua manusia pasti pernah ketemu orang yang salah. Mau teman yang salah, partner bisnis yang salah, cinta yang salah, karir yang salah, anything, kita pasti pernah ketemu yang salah. Tapi dari kesalahan itu, seperti kita buat 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau dulu kita mungkin masih kecil, kita ngira 1 tambah 1 sama dengan mama papa, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah belajar lebih baik, di kuliah kita nggak akan merasa 1 tambah 1 adalah masalah besar lagi. Sama, feminin akan naik kelas, sedang naik kelas sekarang, makanya dia pelan-pelan mulai bangkit
dan agak tidak sabaran, akhirnya agak terburu-buru atau mungkin diam di tempat untuk memulai hubungan baru atau untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Tapi dia pelan-pelan bangkit dari rasa pupus harapannya. Dia bangkit, dia pengen maju, dia pengen bergerak lagi, dia sudah ada optimisme baru yang pelan-pelan mulai menggerakkan hidupnya. Nah, maskulin, karena mungkin femininnya selama ini kelihatan pesimis, ketus, dan anti trust sama dia ya, maskulin jadi mulai meragukan dirinya sendiri. Maskulin jadi, oh my god, kayaknya gue gak cocok sama dia. Sedih aku, tapi aku gak cocok kayaknya sama feminin yang ku cintai ini. Coba juga kamu belajar dari optimisme yang sedang bangkit di feminin. Kenapa kamu bisa mudah runtuh seperti ini? Sepertinya karena memang sesungguhnya ada trust issue juga di dalam. Lebih kepada confident issue. Dan dia bantu nge-trigger, ngingetin bahwa sedikit aja validasi dari dia kurang, kamu langsung ambruk. Dia nggak muji kamu begitu kamu misalnya melakukan sesuatu yang heroik, kamu ngerasa nggak berguna. Kamu ngerasa gak cocok, dia bukan jodohmu karena dia terlalu baik buat kamu. Itu confident issue, itu trust pada diri sendiri. Dan pasti dua-duanya sama-sama membawa cermin untuk ngaca terhadap kondisi diri sendiri kan? Apakah ada kebiasaan kamu ingin semuanya divalidasi orang? Apakah maskulin selalu merasa dengan pujian pengakuan orang, baru kamu merasa berguna, baru merasa hidup sepenuh-penuhnya, baru merasa ada bahagia? Mungkin berarti kamu meletakkan bahagia kamu terlalu bergantung pada orang. Bukan berarti salah ya, kita minta dipuji pasangan itu biasa. Cuman kalau terlalu ingin sampai gak bisa naikin diri sendiri, artinya kamu terlalu bergantung dari luar. Kita harus ada juga pegangan di diri sendiri, bukan cuma dari luar doang. Dan ini ya sepertinya diajarkan feminin di sini. Ya gue nggak bisa dong terus bilang lo harus begini harus begitu baru gue bisa bahagia. Ya nggak bisa dong. Ada hal-hal yang bisa lo pelajari maskulin. Pelajari sendirilah, tanyalah sama orang yang lebih jago di relationship, tanyalah sama orang. Gak semuanya dari aku. Kenapa? Karena ya saking gak confident maskulinnya, dia ada rasa semuanya harus jelas supaya dia bertindak gak salah atau apa. Ya sebenarnya kalau salah-salah ya why not? Namanya trial error, PDKT pendekatan tidak selalu mulus. Pernikahan juga sama, the trial error, ibadah paling lama kan. Artinya kita jatuh bangun di sana, kita belajar bareng. Nah, di sini dua-duanya yang satu mungkin terlalu nyalahin keluar, yang satu terlalu nyalahin ke dalam, cocok. Saling trigger jatuhnya, saling nyakitin jatuhnya kalau nggak terkendali. Nah, tapi karena energinya sekarang udah lebih enak ya, aku ngerasa itu pelajaran mudah-mudahan sudah berlalu dan sudah dikuasai, sehingga udah waktunya untuk masuk ke chapter baru di mana yang feminin lebih optimis, di mana maskulin bisa lebih percaya sama diri sendiri. Begitu. Oke. Ya, feminin itu kayak dapat inspirasi tiba-tiba atau ada kejadian mendadak yang langsung bisa memutar mindsetnya dia. Langsung bisa membawa dia tersadar kalau dia sudah terjebak dalam rasa mengasihani diri sendiri bisa, atau rasa menyalahkan dunia dan merasa dia hidup dalam ketidakadilan. Semua orang yang dalam luka dan trauma kan selalu merasa hidup tidak adil kok. Itu adalah perasaan yang timbul saat kita punya trauma yang ke-trigger. So healing ya guys ya. Pada profesional, kalau membutuhkan konseling sama kakak silahkan. Oke. Apa yang dirasakan, apa yang mau dikatakan oleh maskulin? Aku tidak bereaksi begitu orang-orang menyebut dirimu
Kamu bicara padaku melalui musik. Feminine. Aku ingin merasakan itu lagi, resonate. Ini waktu yang bukan tidak baik untuk kita. Ini salahku tapi aku menyalahkanmu. Ya, feminine tuh gitu, dia lebih mudah introspeksinya dengan nyalahin orang. Begitu awakening terjadi ya, mungkin the tower tersebut adalah spiritual awakening, baru dia bisa melihat bahwa ada peran dirinya. Alias dia sudah kasih sugesti negatif pada setiap orang yang datang deketin dia. Orang ini akan sama, nyakitin, akan pergi, akan bla 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 bla. Sehingga itu terjadi sampai dia capek sendiri. Dia ingin merasa optimis lagi soal cinta. Dia ingin merasakan lagi sayang yang besar dan tulus sama orang, dan ingin dapat feedback yang sama gitu. Juga dia tahu ada beberapa hal yang dulu terjadi, waktunya memang gak pas, terutama buat yang PDKT ya. Jika dulu gak berhasil ya karena memang waktunya gak pas. Tapi sekarang dia sudah lebih siap, pelan-pelan dia lebih siap. Nah, kalau untuk yang menikah sih aku lihat berumah tangga atau yang sudah bersama, ya pengen lagi lah ngerasain sayang-sayangan kayak awal. Kenapa akhirnya pengen menikah? Karena cinta tersebut kan, dia pengen lagi ngerasain itu. Dan ada hal-hal di mana memang mungkin untuk berada lagi di romansa tersebut gak sempat, karena mungkin sibuk sama anak, sibuk sama kerjaan, sibuk nyicil rumah, sibuk nyicil mobil. Tapi ada waktunya kok, nanti kita balik ke situ lagi gitu femininnya. Kalau maskulinnya yang berpisah atau lagi berteman, so cool. So cool kalau misalnya ada nama si feminin ini disebut, dia nggak mau merespon, dia nggak mau kelihatan betapa amburadul dia di dalam mikirin feminin ini sebenarnya. Yaitu saking dia nggak mau minta tolong sama orang dan punya trust issue sama orang lain selain sama dirinya sendiri ya. Tapi dia merasakan dunia semesta membawa pesan-pesan dari feminin melalui musik, melalui apapun, alam, seni, temen, video, apapun. Dia merasakan seperti itu. Dan ya ini adalah pertanda ya bahwa maskulin ini juga ada ketidaksiapan untuk menghadapi realita, untuk berjuang. Mungkin benar kata feminin, ya waktunya belum pas, kita berdua belum siap. Kamu masih pura-pura tidak butuh. Kamu masih pura-pura begitu, saya juga pura-pura untuk pergi ke arah lain, untuk kebahagiaan saya lagi mencari kebahagiaan saya yang baru. Ya, kita belum ketemu. Nah, jadi di sini maskulin juga diminta sebenarnya tidak untuk hanya mikirin ini di kepala doang, tapi juga tindakannya mana. Semesta butuh kamu bertindak, butuh melihat keseriusan. Seserius apa kamu ingin meraih cinta ini? Seserius apa kamu sama dia? Dan gak tahu kenapa caranya adalah kamu berhasil untuk melihat ini endgame-mu atau ini adalah bagian journey-mu menuju endgame adalah dengan teman. Ada bantuan seseorang yang sangat penting yang akan bisa bantu kamu dapat jawaban dari Tuhan. Untuk yang couple, ya maskulin menahan diri agar tidak menyakiti atau tidak bicara yang buruk-buruk. Berusaha untuk tetap positif ya tentang pasangannya, karena aku ngerasa maskulin ini ngelihat femininnya lagi berproses besar. Jadi dia yang banyak harus sabar, dia banyak harus meregulasi dirinya. Dia mungkin juga jadi ketemu teman-temannya untuk bantu dia ngelepas stres. Intinya dia tahu pasangannya sedang berproses dan dia percaya pasangannya akan baik-baik aja. Ini so sweet sih kalau untuk yang couple ya.
So sweetnya adalah dia beri ruang untuk feminin berproses, melepaskan luka masa lalu si feminin, melepaskan bayang-bayang masa lalu, sakit hati masa lalu. Sehingga apa? Maskulin tahu suatu hari feminin akan kembali dan hubungan ini akan lebih sehat. Tapi saat ini kalau aku fokus sama femininku, aku stres. Oke, lainku berbunyi. Oke, jadi itu dua-duanya sedang seperti ada rehat jeda sebelum gulungan kejadian terjadi. Dan aku ngerasa yang duluan dapat gulungan untuk bergerak dalam hidup adalah feminin. Bergerak entah untuk melepas, entah untuk bahagia dengan caranya, entah untuk apa. Bergerak, maju. Tapi saya tidak merasa majunya ke sini. Maju menuju hidupnya, tujuannya yang baru yang belum kelihatan di sini. Oke, the last one, pesan dari semesta. Reparenting yourself. Jadi started feminine asli. Femininnya di sini agak toksisitas ya. Terus ada chivalry. Alrighty. Ya, feminin ya, terutama feminin. Aku ngerasa feminin lagi banyak banget ngehealing luka inner child. Feminin lagi berjuang untuk melepaskan bayang-bayang masa lalu. Dan dia jadi sedikit lebih pesimis ya. Bahkan melampiaskan marahnya banyak kepada maskulin. Sehingga maskulinnya tersakiti. Tapi karena maskulinnya betul-betul sayang sama dia mau mengalah dan dia berikan kasih pada femininnya. Sehingga tanpa sengaja, tanpa sadar, dia bantu menyembuhkan luka itu. Feminin bisa melihat sisi kebaikan di maskulin. Mungkin punya sosok ayah yang gak ideal ya. Dia ngeliat tuh ternyata suami aku baik banget. Gitu kan, jadinya dia bisa sembuh. Karena cinta itu bisa menyembuhkan, guys. Loving each other is healing each other actually. Dan di sini maskulin memang aku salut yang couple, kamu harus sabar banget. Karena aku tahu, aku bisa melihat kalau udah feminine jadi distorted, yang dia lalui udah gak main-main. Dan butuh waktu, butuh kekuatan untuk melepaskan itu semua. I'm sending my love, hug tight untuk feminine. I know, struggle kayak gini gak gampang. Lepasin ini dan melihat kamu masih layak bahagia. That's not easy at all. Nah, kamu butuh bantuan, kontak kakak ya, atau profesional. Seperti psikolog atau psikiater. Kadang kita cuma butuh tempat cerita aja. Dan orang yang betul-betul paham posisi kita tanpa menghakimi. Sebenarnya itu sih yang dibutuhkan, alias itu kita beri waktu berduka untuk diri kita. Mungkin itu yang dibutuhkan feminin saat ini. Dan maskulin tahu, dia temani dengan memberikan ruang. Untuk yang single, nah di sini pasti feminin ini lagi nggak banget, lagi susah, kamu tebak, lagi tidak bisa diprediksi sikapnya. Karena dia sedang meriang batin dia, sedang demam. Jadi dia sedang uring-uringan gak jelas. Dan kemungkinan pasti melampiaskan marahnya sama kamu. Kalau kamu sayang sama dia, serius sama dia, ya bantu dia dengan mengasihi dia. Jadi teman yang baik. Saat femininmu belum siap untuk berkomitmen, sabar sih. Satu intinya sama orang kayak gitu, sabar, harus sabar. Dan kalau kamu tidak bisa mentolerir, maka jelas dia bukan yang terbaik buat kamu ya. Kamu juga harus sayangin diri kamu sendiri, maskulin. Tapi entah kenapa saya ngerasa maskulin di sini yakin, trust bahwa ini yang terbaik untuknya. Feminin ini, dianya butuh waktu sampai dia bangkit lagi. Dan beberapa maskulin di sini, saking sabarnya, udah aku temenin dia.
meskipun belum status pacaran, tapi aku temenin dia ada di masa transisinya dia ini, masa healing penting dia ini healing penting lah aku lihat, ini healing penting, dan kasih sayang akan sangat bantu untuk membawa healing ini jauh lebih lancar. Begitu. Ya, di sini jelas distorted feminine ya, aku ngerasain lebih timpang di situ. Maskulinnya keimbas karena ke-trigger ya. Misalnya kena omel atau kena semprot, bukan salah dia. Karena feminine yang lagi berproses besar-besaran di dalam ini, spiritual awakening yang gak main-main. The Tower, cetak gitu, langsung aktif semuanya. Luka tersebut, trigger di badan ingat lagi memori dulu, keseret lagi akhirnya ke masa lalu. Susah keluarnya guys kalau nggak kuat. Makanya butuh bantuan biasanya, atau butuh kekuatan diri sendiri yang besar banget untuk bisa keluar dari situ. But I'm sure akan keluar dari situ juga, apalagi dengan kasih dari teman-temannya, keluarganya, dan juga maskulinnya. So, itu yang bisa aku lihat dari pile 2. I'm wishing you all the best untuk femininnya terutama ya. Hug tight, big hug buat kalian. Untuk maskulinnya yang sabar, semoga penantianmu berbuah ya, kesabaranmu pasti berbuah manis. Aku ada video lanjutannya guys, apa energi kalian selanjutnya, apa yang akan terjadi. Silahkan kontak Ayukta, namanya limited video. Dan untuk yang butuh coaching sesi, masih ada slot bulan ini beberapa di akhir bulan. Silahkan kontak Ayukta ya. Untuk file ini kasih love-nya warna pink. Kata-katanya trust. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file nomor 3 yang pilih Shelly ini. Oke. Kita lihat apa yang terjadi di koneksimu dan dia saat ini ya. Keep an open mind. Aku langsung merasa ini maskulin. Getting to know each other, mengenal satu sama lain. Oke. Give your relationship a chance ya. Ini di sisi feminine. Children, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Dua-duanya, feminine maskulin, sedang memberi kesempatan pada diri sendiri. Tapi masih ada seperti sebuah open ending ya. Kalau ini PDKT, aku dipertemukan nih. Aku udah nemu nih orang yang pas nih. Aku pengen tahu dia, kata maskulin. Tapi aku nggak tahu hasilnya gimana. Kita berusaha aja. Feminine juga. Aku ingin memberikan kesempatan pada hubungan ini. Jadi ada sinergi ya, sama-sama punya keputusan untuk memulai, untuk mengenal dan memberi kesempatan. Tuh, untuk yang couple, aku ngerasa ada sesuatu, ada kejadian di dalam hubungan kalian di mana akhirnya itu butuh untuk feminin memberikan kesempatan lagi pada maskulin. Dan maskulin jadi lebih mengenal karakter feminin. Ini bisa aja kejadiannya cukup besar gitu ya, bisa bertengkaran atau apa, dimana feminin harus maafin atau maskulinnya harus maafin, it's okay, bisa dua arah. Tapi pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga ngebawa kalian harus memberi kesempatan lagi pada hubungan ini. Tapi dengan kejadian itu malah jadi mengenal satu sama lain lebih baik. Terutama mungkin apa yang melukai satu sama lain. Itu jadi kalau untuk yang single lagi slow banget, lagi PDKT, lagi mengenal. Kalau yang couple ngerasa seperti ya udahlah, dijalanin kejadian kemarin, dipetik pelajarannya. Sekarang kita melangkah menuju hal baru. Dan aku juga ngerasa dari feminine ini, dia kalau
Kalau nggak ada anak, katanya, kalau nggak ada anak, dia akan memutuskan untuk pergi. Tapi karena ada anak, dia bersyukur ada rem di dirinya untuk bertahan, dan kemudian itu jadi sesuatu yang tidak dia sesali gitu. Dia syukuri, dia bertahan, karena sepertinya ada perbaikan dari maskulin saat dia lebih tahu karakter feminin. Begitu kulihatnya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Masculine energy. Oh, the Emperor. Nice. The Eight of Pentacles in reverse. King of Cups. Oh, Strength. Mantap. Bottom of the decknya Nine of Swords. Oke. Feminine. Five of Materials in reverse. Seven of Inspiration. Tegak. Terbalik. Awakening in reverse. Nine of Voices juga. Bottomnya Page of Emotions. Ini nggak akan resonate buat semua orang ya, terutama yang bagian couple nih. Kalau ini nggak resonate, jangan dipaksa ya guys ya, karena energi yang aku baca cukup spesifik. Oke, untuk couple dulu aku jelaskan. Pasti ada kejadian penting yang cukup mengguncang hubungan kalian. Feminin sudah merasa hampir kehilangan maskulinnya, dan dia berjuang ya di dalam dirinya untuk bertahan. Ya seperti tadi udah kebaca, dia berusaha bertahan dalam hubungan ini. Ada bagian dirinya belum sadar bahwa kenapa sesakit itu, karena itu nge-trigger luka masa lalu dia, terutama di masa kecil. Makanya kalaupun maskulin nge-trigger, dia reaksinya akan sangat berlebihan karena itu udah sering dipukul orang gitu. Luka itu sering tersentuh, dipukul orang yang dikasihi, pasti akan ngamuk istilahnya. Bisa marah, bisa kabur, bisa diem, bisa silent treatment. Pokoknya dia akan sangat defensif. Ya, itu. Dan di sini aku lihat feminin masih dalam masa penyembuhan dirinya sih atas kejadian tersebut yang ngebawa jatuhnya. Dia mungkin agak narik diri ya dari maskulinnya, karena sumber sakitnya ada di sini. Dia belum sadar bahwa sumber sakitnya bukan di maskulin, tapi di kejadian yang dulu. Nah, maskulin di sini berusaha tetap tegar, berusaha untuk tetap yakin. Dia akan mendampingi, kalaupun dia yang salah, dia komitmen untuk memperbaiki. Dia juga jadi lebih tahu femininnya terluka di bagian mana. Meskipun dia tidak bisa terlalu ikut campur ya dalam proses feminin ini, karena itu bukan ranah dia. Dia pahami, dia kasih batasan. Oke, aku nggak bisa bantu di sana, tapi kalau kamu mau, aku ada. Kadang-kadang juga sikapnya feminin bisa aja sangat buat dia stres. Sangat buat dia stres. Ada bagian di mana feminin mungkin betul-betul meluapkan kemarahannya sama maskulin, dan ngebawa maskulin jadi ya udah,
kita kerjain hal lain aja. Kita kerjain hal yang bisa kita kerjain. Tapi ini ngaruh buat kerjaan maskulin juga. Dia nggak fokus, dia kepikiran juga apa yang bisa aku bantu ya. Aduh, aku udah salah, atau aduh, aku udah tidak melihat, ternyata aku mengecewakan dia, bla 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 bla. Nah, itu yang terjadi. Jadi lagi nggak sinkron banget guys. Kalau aku lihat di sini ya, lagi ada struggle dari satu sisi, entah feminin maskulin, bisa kebalik, tapi di sini yang terlihat adalah di femininnya, dan butuh dia untuk memaafkan agar bisa kembali lagi menjalin hubungan yang baik. Coba kita lihat ya. Untuk yang single, maskulinnya udah mantep banget soal kamu. Soal kamu feminin. Sementara femininnya masih sangat ragu soal kamu maskulin. Jadi kalaupun memang kamu harus sabar, maskulin harus sabar, harus tetap memperlihatkan usaha, harus tetap memperlihatkan kamu ada ya dalam proses dia, tapi ada keinginan dari feminin ingin memberikan kesempatan pada kamu, meskipun dia punya cerita masa lalu yang tidak ideal, atau konsep dia soal cinta sudah tidak ideal sama sekali. Cuman kalau maskulinnya berusaha dan tetap memperlihatkan karakter yang baik, dia akan bisa yakin ada orang yang bisa dipercaya dan ada orang baik di kehidupan cinta buatnya. Itu nggak gampang sih. Karena bisa aja dia sabotase sendiri kan. Kalau dia belum sembuhkan inner child healingnya, sebaik apapun maskulin akan dilihat terus negatif nanti sama feminin. Dan kalau kamu sayang sama feminin, itu tidak akan membuatmu mundur ya, paling cuman akan jaga jarak. Oke, kamu sakitnya bukan karena aku, tapi karena sesuatu. Cuman karena ada aku, jadinya aku yang jadi sakti tinjunya. Sebenarnya itu, kamu udah sadar bahwa ini dalam proses, dan kamu tahu dalam hubungan memang ada ups and down, ada naik turun, dan ini lagi turunnya si feminin. Jadi kamu mau jagain, kamu mau memperlihatkan aku kuat, aku akan menjadi pilarmu sayang. Ya itu, kalau dalam PDKT aja kamu udah memberikan sikap seperti itu, seluka-lukanya feminin, dia akan bisa melihat kebaikan di cinta lagi, dan itu akan ngebantu dia untuk percaya lagi dan memberi kesempatan sama kamu. Tapi memang di sini kok sama seperti PL 2 ya, kamu yang harus sabar di satu sisi maskulin. Tapi ini bisa kebalik ya guys, energinya bisa saja, tergantung. Ya, dengan keyakinan seperti ini, maskulin dari hati, dari material, dari earth-nya, dari water-nya, berarti kamu udah tahu orang ini terbaik buat kamu ya. Kamu tunjukkan keseriusan kamu, meskipun mungkin dia tidak merespon atau apa, tidak merespon sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi kalau kamu yakin, ya sabar gitu dalam prosesnya. Cuman tetap berusaha, bukan sabar tapi dalam jarak jauh, nggak bakal keterima dan nggak akan membantu apa-apa buat feminin gitu. Oke. Gimana kalau udah kontak kak? Kalau udah kontak ya, jelas feminin yang ini belum siap untuk menjalin komitmen dengan maskulin. Maskulinnya udah, femininnya belum. Ya maskulinnya tetap harus berusaha mendekat ke femininnya. Dia berusaha dengan, tentu saja dengan hati-hati ya, tidak memaksakan. Cuman kayak kalau misalnya no kontak jauh-jauhan, itu yang aku bilang gak bantu apa-apa. Dia malah akan berputar dengan kepalanya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Tapi kalau kamu coba masuk lagi ke hidupnya, cuman ada aja, sesekali say hi, itu mulai ngeliatin itikat ya dan niat kamu gitu, yaitu bisa saja meluluhkan hati dia, tapi tidak terlalu agresif dengan feminin yang sedang kondisinya begini. Pelan-pelan aja. Cuman ada, kalau nggak ada ya udah, bagi dia nggak ada, orang dia lagi sibuk dengan dirinya gitu.
Dia ada strateginya guys. Ada strateginya nih. Oke, apa yang mau dikatakan maskulin? Udah bisa ngasih juga jatuh kayak gitu, jangan lupa. Ini waktunya untuk aku sembuh sekarang. Lah. Oh ya. Oh, aku harap aku bisa membagikan berita baikku padamu. Iya, kamu kangen tapi jangan gengsi ya. Nanti yang no kontak kangen tapi pura-pura gak kangen ya. Bagi feminin ya udah, lu gak butuh gua, ngapain, dasar cowok muna. Oke. Yang feminin, aku harap kau bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku mengasihimu unconditionally. Ya, untuk yang couple, jika feminin memang berlaku tingkah laku aneh-aneh, dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Karena proses dia ini terjadi sebab dia mengasihimu unconditionally. Jadi semua luka, semua bayangan dia yang dia sembunyikan terungkap. Dan seperti memukul kamu juga. Itu, dia sadar ini proses yang tidak enak. Ini istilahnya tanda kutip dia lagi sakit, lagi di dalam sedang berjuang. Dan dia berharap kamu tetap bisa ada, setia mengikuti proses dia, mendampingi aja, mendampingi tanpa mencampuri. Karena aku punya bantuan yang bisa bantu meringankan dia, silahkan tawarkan, tapi kalau dia tolak jangan dipaksa gitu, karena dia memang lagi berproses. Ini cara Tuhan untuk buat si feminin bisa ada di hubungan tuh lepas, bahagia, tidak kagok, tidak sabotase. Maskulin juga, kejadian kemarin dengan pasanganmu pasti membawa luka ya. Ini waktunya kamu nyembuhin diri kamu. Dan banyak banget kamu pengen kangen gitu, komunikasi yang dulu, cara yang dulu sama pasangan. Di situ kamu harus banyak mungkin sabar dan nahan diri, karena mungkin ada bagian di dirinya tidak bisa dikasih informasi sebanyak itu ya, tidak bisa memproses sesuatu sebanyak itu saat dia lagi dalam tahap ini. Ya, untuk yang single, PDKT ini ya, koneksi ini saling memperlihatkan luka masing-masing. Koneksi ini saling memperlihatkan kelemahan masing-masing, trauma masing-masing. Dan untuk maskulinnya sudah lebih stabil. Untuk femininnya dia masih ada proses yang cukup penting, proses yang butuh kesabaran dalam menjalaninya. Ya, aku ngerasa beberapa feminin di sini atau maskulin ada menutupi sesuatu, ada menutupi entah proses ini ya, proses nggak enak ini, entah menutupi sesuatu yang akhirnya terungkap. Dan itu ngebawa akhirnya guncang gitu. Bisa aja itu masalahnya ya, sesuatu yang ditutupi akhirnya terungkap, dan itu ngebawa feminin sakit atau maskulin sakit. Dua-duanya butuh healing, tapi dua-duanya sayang, dua-duanya ingin memberikan kesempatan, cuman juga sadar bahwa ada proses di dalam diri yang sedang terjadi. Sepinter-pinternya nutupin sesuatu ya guys ya, nutupin perasaan. Kayak kamu nih, maskulin, aku tuh sayang banget sama feminin ini. Feminin, aku tuh sayang, aku tuh I love you unconditionally. Belum jadian. Ya, mau no kontak, mau kontak, mau belum jadi, mau gimana. Kalau waktunya Tuhan buka, terbuka aja. Rahasia itu. Terbuka aja. Dan makanya kadang aku mikir orang dikasih jalan enak, ungkapin sendiri kan lebih enak ya dibandingkan terbuka dengan cara yang kadang fantastis dan dramatis. Terbukanya diungkap semesta. Orang dikasih jalan enak soalnya sering gak diambil. Orang dikasih jalan yang nyaman, gak dipakai, tidak mengubah apa-apa, tidak membuat seseorang bergerak. Makanya akhirnya untuk orang-orang yang demikian, yang tulalit, yang keras kepala, yang juga takut, semesta justru kasih cintanya lebih keras. Supaya mau lihat, supaya mau ada perubahan.
Ya kalaupun ada sesuatu yang ditutupi dari satu sama lain, kalau sudah waktunya terbuka, akan terbuka lewat cara apapun. Nah makanya kalau misalnya ada komunikasi, ada sesuatu yang mau dikatakan, katakan aja. Jangan tutup-tutupin daripada nanti kebongkarnya lebih gila lagi. Gitu guys. Gitu, di sini sangat aneh. Jadi di luar layernya kesannya kalian baik-baik aja, tapi di dalam feminine proses inner child healingnya besar. Ya mungkin ini tidak diketahui orang, bahkan maskulinnya, tapi dia besar. Dia berjuang di dalam. Maskulin dia sudah mantap, cuman ada beberapa mungkin tidak fokus karena kangen mau feminine atau karena kepikiran mau feminine. Ya semua kayaknya kalau kayak gitu sih semua bisa baik-baik aja. Semua bisa baik-baik aja harusnya, kayak pesan semesta. The Sacred Woman, Divine Feminine, Intimacy. Ini adalah cara Tuhan untuk menguatkan hubungan kalian dengan memperlihatkan kamu bisa sabar nggak dalam proses yang nggak enak. Kau bisa melalui proses gak enak sebuah hubungan gak? Atau cuman mau enaknya aja? Kalau bisa, kalian akan semakin lekat. Kalau tidak, berarti kalian belum siap berkomitmen karena cuman pengen indah-indahnya dalam hubungan aja. Gak siap dengan menghadapi ups and down-nya. Ya, untuk feminine mungkin, untuk bisa sharing apa yang terjadi di dalam. Atau kalau itu terjadi sama maskulinnya, kalian bisa sharing apa yang terjadi sehingga kasih warning lah sama pasangan. Aku lagi ada proses di sini, sabar ya. Itu aja. Kalau kamu nggak mau cerita banyak, aku lagi nggak proses di dalam, aku lagi nggak enak banget perasaan, aku butuh healing gitu. Kasih note gitu loh si pasangan. Itu akan bantu dia paham. Oh oke. Dan kamu harus paham kalau udah dikasih tahu kayak gitu, karena nggak gampang. Untuk mengakui kita lagi struggle di dalam itu gak gampang. Kamu harus appreciate, apa yang bisa aku bantu sayang? Apa yang bisa aku perbuat untuk meringankan beban itu? Oh gak ada. Ya udah jangan dipaksa. Oh gak ada. Aku harus ngatasin ini sendiri. Ya udah jangan dipaksa. Kasih. Kamu paling harus jaga dia. Mungkin makannya, tidurnya apa, jaga dia. Itu benefit dalam relationship ya. Jadi bebannya satu bisa dibagi, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa, tapi tetap bisa didampingi gitu loh guys. Terus di sini juga ada untuk yang single, ya ini, kamu udah diliatin keburukan masing-masing mungkin sebelum kalian berkomitmen. Masih sanggup gak? Mungkin ini kesempatan dari Tuhan untuk memperlihatkan ini loh. Gue kasih lihat kondisinya begini, lo harus siap. Dia juga harus siap sama lo. Gimana kira-kira? Masih cocok? Kata Mas Queen masih. Karena kelihatan dari kartunya masih dia yang terbaik untuk feminin. Masih gak ya? Masih lebih ragu-ragu femininnya. Karena ya itu prosesnya di dalam luar biasa. Jadi kalau maskulin betul-betul sayang dan serius sama dia, ya ngiter lah di sekitar dia. Bukan berarti stalking ya guys, ya please, itu lagi disomasi guys. Ya ini ada kayak ada di surroundnya. Gue ada di sini nih kalau lu butuh gitu. Itu jadi di sini sangat healing dan sangat sabar. Yang satu lagi ya sabar, yang satu lagi butuh waktu untuk menyadari, karena awakeningnya tadi masih kebalikan. Dia butuh waktu menyadari mungkin perasaannya, mungkin betapa pentingnya maskulin buat dia, atau betapa terlukanya dia selama ini tanpa dia sadari. So prosesnya memang di sini ada salah satu yang sedang berproses banget.
But this too shall pass ya. Menuju intimacy, menuju keakraban. Malam keakraban yang lebih indah. Oke guys, itu ada reading untuk part 3. Sumpah ini random banget pesannya. Ya semoga aku bisa bacanya lumayan. Kalau kamu punya interpretasi lain silakan chat nanti di komen, silakan ungkapkan. Dan untuk file ini untuk semua file aku punya video lanjutannya apa yang akan terjadi selanjutnya ya dengan koneksi kalian. Silakan kontak Ayukta. Limited video juga untuk reading, coaching masih ada. Slotnya di bulan ini beberapa di Juni. Silakan daftar ke Ayukta juga. Alright, file ini kasih love yang warna biru deh. Komunikasi seperti penting ya. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya gue capek. Soalnya yang nomor 3 ini aku harus ngulang. Tadi rusak audionya. Aduh. Kata-katanya apa ya? Apa guys? Ini aja deh. Unconditionally. Unconditionally I will love you. Itulah, maskulin lagi diuji untuk bisa mengasihi unconditionally. Oke guys, thank you so much for watching. Kita ketemu di video selanjutnya nanti, mudah-mudahan tentang jodoh ya, kalau aku gak kecapean bulan ini juga. We'll see you soon on the next one. Sending you so much love and light.